malam. Yang online, yang onsite, selamat malam semua. Ini ada sedikit pemberitahuan ya. Hari ini kita akan dilayani sama Pastor Benaya. Dan tanggal 15 November nanti akan sama Ibu Bonang Satoto, iya. Jadi saya ada salah info, saya salah lihat message. Jadi nanti diganti tanggal 15 yang benar. Oke, itu sekian dari saya pemberitahuannya. Oke, mari kita naikkan doa kita dan pujian. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berikan hikmat ya Tuhan dari awal hingga akhir ya Tuhan. Jamah kami semua ya Tuhan, pikiran hati kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami lebih dalam lagi ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan menembus isi batin kami ya Tuhan. Ya Tuhan berkati juga ya Tuhan yang bawa acara ya Tuhan, Pastor Benaya ya Tuhan, Alex dan Chef ya Tuhan yang bertugas di multimedia ya Tuhan. Semua Kau pimpin ya Tuhan dari awal sampai akhir ya Tuhan. Mari kita nyanyikan 1, 2 pujian, 3 pujian ya Tuhan untuk menyembah Kau dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih. Kita mulai. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Tuhan. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan.
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I love to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, throwing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see face to face. I worship you in spirit and I'm reaching for your heart, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, throwing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, follow me now. I need you, I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, throwing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see face to face. I worship you. Oh, I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, throw
spirit, I'm reaching for your heart, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. It's spirited, I worship you, Lord. I worship you. It's spirited, I worship you. I worship you. It's spirited, it's true. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Tuhan ku sembah kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Oh, ku sembah kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah
bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus mulai yang menjamah kami pada malam hari ini. Roh Kudus mulai yang berkata-kata lewat lidah bibir hamba-Mu. Berikan kepada kami lidah seorang yang menjadi murid. Berikan kepada kami juga telinga seorang murid Tuhan, supaya kami bisa berbicara sesuai dengan keinginan hati-Mu dan kami bisa menangkap juga isi hati-Mu, bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tapi juga Tuhan untuk menggerakkan kami hidup dengan lebih akurat, lebih taat dalam hidup kami, supaya kehidupan kami ini bukan salah satu yang diatur secara bebas tanpa ada suatu paten di dalamnya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang lewat firman-Mu nyemakin kebenaran dalam hati kami, supaya kami bisa membentuk menjadi seorang yang sangat teliti, supaya kami bisa menjadi orang yang sangat teliti dalam mengatur kehidupan kami. Kami sudah siap menjadi pelaku firman-Mu. Semua yang sudah siap menjadi pelaku firman Tuhan dalam nama Yesus. Mari sama-sama Bapak Ibu kita katakan amin. Shalom, shalom. Sudah apa kabar? Nah, mari kita lihat firman Tuhan ya. Malam ini saya mau sampaikan renungan firman Tuhan dari Daniel pasal 1, dan judul yang saya mau sampaikan itu adalah melihat dengan mata hati, saudara. Nah, jadi pada malam hari ini saya mau sampaikan dari Daniel pasal 1
mulai dari ayat 1 sampai ayat 9 ya. Dan karena saya daripada pakaian saya sudah tahu saya mendadak saja jadi pembicara malam ini, jadi gak ada PPT. Gak apa-apa. Kita belajar melihat dengan mata hati ya. Nah, 3 hal yang saya mau sampaikan ya. Sikap apa yang ada pada orang yang mau melihat dengan mata hati, saudara. Nah, nanti saya akan menjelaskan juga ya, apa isi, kenapa kita melihat dengan mata hati dan bukan dengan mata kita yang jasmani ini, saudara. Nah, mari saudara kita melihat dalam kitab Daniel, ada 9 ayat, tapi saya mau berhenti dulu di ayat 8 ya, saya 1 sampai 8 ya. Jadi mungkin kita baca ganti-gantian ya. Oke, begini firman Tuhan ya. Daniel pasal 1 ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar. Oh, ada di sini ya. Oke. Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Itu ayat 1. Nah, ayat berikutnya kalian yang membacakan. Nah, 1, 2, 3 ya. Oke, itu ayat kedua. Nah, ayat ketiga ya. Lalu raja bertitah kepada Asfenas. Raja yang mana ini? Bukan Yoyakim, tapi Raja Nebukadnezar ya. Orang Kasdim itu bertitah kepada kepala istana yang bernama Asfenas untuk membawa beberapa orang-orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Nah, ayat 4. Ayat 5. Dan raja, saya baca ya. Ini jatah saya loh ya. Nah, ayat 5, dan raja mana ini? Raja Nebukadnezar. Dia menetapkan bagi anak-anak muda ini, orang-orang muda ini pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Lalu mereka itu dididik juga selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 6. Karena saudara kalian ini kelihatan hari ini kurang energi, lalu saya membacakan terus ya. Ayat 6. Saya yang bacakan. Karena saya kurang puas dengan cara kalian membacakan ya. Nah, saya yakin kalau kalian itu membaca, nanti Anda tidak mengerti atau memahami apa yang Anda baca itu. Nah, di antara mereka, siapa mereka itu? Ada beberapa anak muda, ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hanania, Mishael, dan Azaria. Nah, ayat ke-7 saya juga membacakan. Nah, lalu nama mereka diganti oleh pemimpin pegawai istana yang bernama Asfenas. Namanya itu diganti. Daniel diberikan nama Belsasar. Hanania dinamain Sadrak. Mishael dinamain Mesak. Dan Azaria dinamain Abednego. Agak mirip juga di Indonesia yang Lim jadi Salim, Wong jadi Wong Sasaputro ya gitu kan. Chan jadi Chandra ya. Gitu kan. Jadi diganti semua nama-nama mereka. Nah, ayat 8. Saya berhenti aja di sini dulu ya, supaya Anda bisa menatap ayat 8 lama-lama ya. Nah, saya akan meringkaskan teks yang kita baru baca, saudara. Apabila Tuhan memberikan orang-orang Israel itu, bangsa Israel keluar dari Mesir lewat padang gurun, walaupun mereka berkeliaran 40 tahun di padang gurun itu, akhirnya mereka telah masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yang aslinya namanya tanah Kanaan. Kemudian tanah itu dikenal sebagai kerajaan Israel. Raja pertama Israel bernama Saul, kemudian raja kedua Israel bernama Daud.
Tapi lama-kelamaan kerajaan Israel itu pecah jadi dua. Jadi kerajaan utara yang dikenal sebagai Israel, dan kemudian kerajaan selatan yang dikenal sebagai Yehuda. Lalu saudara akan membaca di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-7 tadi hanya disebut tentang Yehuda, tidak disebut apa-apa tentang Israel lagi. Kenapa begitu? Karena kerajaan Israel itu utara atau selatan? Utara. Itu sudah terlebih dulu sudah dijajah oleh satu bangsa lain, bangsa orang-orang Asyur. Lalu kemudiannya orang-orang Babel atau orang-orang Kasdim, itu bangsa lain, menjadi makin kuat. Kemudian bangsa itu menjajah kerajaan selatan, Yehuda. Nah, lalu saudara membacakan saudara, raja terakhir kerajaan Yehuda sebelum wilayah Yehuda itu diambil oleh orang-orang Kasdim itu seorang raja bernama Yoyakim kan. Nah, Raja Yoyakim sekitar beberapa puluhan tahun sebelum itu, dia karena takut kepada orang-orang Kasdim, lalu dia mengajak orang-orang Kasdim itu datang ke kerajaan Yehuda. Dia memberikan mereka tur supaya mereka bisa melihat ada apa di kerajaan Yehuda. Mereka juga dikasih lihat perkakas-perkakas yang ada di dalam perbandaan bait Allah. Lalu ya Raja Yehuda, Yoyakim itu berharap bahwa orang-orang Kasdim ini waktu dikasih tur begitu, mereka akan merasa persahabatan dari orang-orang Yehuda sehingga tidak akan menyerang orang-orang Yehuda. Tapi yang terjadi itu sebaliknya. Apabila orang-orang Kasdim melihat begitu banyak sekali harta dalam perbenaran bait suci Allah, mereka membuat satu kalkulasi, ya kita harus menyerang dan kita harus menguasai kerajaan itu. Lalu mereka salah kalkulasi, Yehuda dan orang-orang di pemerintahan Yehuda itu, saudara. Nah, bukan saja raja orang Yehuda itu membuka perbendaharaan bait suci Allah itu untuk dilihat oleh orang-orang bangsa asing ini, yang biasanya itu hanya bisa dipegang oleh imam-imam orang Yahudi itu. Tapi sekarang dia buka ke bangsa-bangsa lain karena dia mau mendapatkan persahabatan dari manusia ini. Selain daripada itu ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Taurat yang dilakukan oleh raja-raja yang berkuasa di wilayah Yehuda itu. Maka saudara akan melihat di ayat 2 ya. Coba kita munculkan ayat 2. Ada dua kata pertama yang agak membingungkan. Terutama buat kita yang merasakan bahwa Tuhan itu mengasihi umatnya. Saudara merasa nggak bahwa Tuhan itu baik? Apakah Tuhan itu kadang-kadang saja baik? Atau Tuhan itu selalunya baik? Jangan takut, saudara. Kalau Anda jawab salah pun tetap dikasih sama Tuhan. Anda yakin Tuhan itu selalu baik? Nah, bayangkan saudara, kalau Anda berada di posisi Daniel dan teman-temannya, saudara. Nanti Daniel dan teman-temannya itu muncul di ayat 4. Mungkin kita masuk ke ayat 4 dulu. Nah, ada nggak? Nah, walaupun belum disebut nama mereka di ayat 4 ini, tapi di ayat 4 dikatakan ada orang-orang muda yang tidak ada celah, yang berperawakan baik, yang orang-orang pinter. Nanti kemudian ayat 5 itu Daniel sama teman-temannya namanya disebut. Mereka juga diambil oleh orang-orang Kasdim ini. Gara-gara kejahatan Raja Yoyakim, yang menjadi korban itu seluruh bangsanya, termasuk anak-anak muda ini yang bisa dibilang tidak ada kesalahan mereka. Dan salah satu pribadi yang memungkinkan semua itu menurut kitab Daniel itu ayat 2, saudara. Pribadi yang memungkinkan karena pribadi itu pribadi yang cukup besar kuasanya, yang bisa saja menghalangi orang-orang Kasdim daripada mengambil alih wilayah ini. Siapa pribadinya, saudara?
Nah, yang tadi Anda bilang pribadi yang baik itu, bukannya Anda memfitnahi Tuhan. Memang itu yang dikatakan ayat 2 itu. Tuhan menyerahkan, bukan Tuhan mengizinkan. Tuhan aktif menyerahkan. Tuhan memfasilitasi supaya bangsa asing ini bisa datang dan mengambil pertamanya, mengambil perkakas di rumah Allah. Ya memang dulunya Yoyakim ini membukakan ini semua kepada orang-orang Kasdim dulu, merasa bahwa orang Kasdim waktu melihat gesture ini, orang Kasdim akan membiarin orang-orang Yehuda itu sendiri. Tapi ternyata bumerang. Lalu Tuhan menyerahkan Yoyakim, saya mengerti. Karena ini memang raja yang bersalah. Tapi yang kena juga dampak daripada perbuatan Yoyakim itu termasuk juga Daniel dan teman-temannya. Jadi saya mau nyatakan di sini, saudara, kalau Anda berada di posisi, bukan menyatakan, saya mau mempertanyakan kepada saudara, kalau saudara berada di posisi Daniel, apakah pada waktu terjadinya hal ini Anda masih yakin Tuhan itu baik? Karena di gereja kami, kita pakai bahasa Inggris ya, lalu kita ngomong begini kan, seperti mesin aja mereka semua membalas ya. God is good. Oh, ternyata virus itu belum sampai ke sini loh ya. Saya ajarin kalian ya. God is good. All the time, God is good. Nah, Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu baik. Nah, lalu tanpa berpikir, kayaknya memang saudara lagi duduk di ruangan ini nyaman, ada AC, ya memang Tuhan baik. Tapi peganglah kepada kebenaran ini, saudara. Tuhan itu baik. Sekalipun sekarang ini Anda tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan, itu tidak mengubah kebenaran bahwa Tuhan itu baik. Di sebalik setiap permasalahan, di balik setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak nyaman dan tidak enak, kita harus tahu ujung-ujungnya itu akan muncul kebaikan. Kalau ia itu tidak muncul dalam kehidupanmu, nanti akan muncul dalam kehidupan anak cucumu. Lalu jangan putus asa dan jangan patah semangat. Akhirilah pertandinganmu dengan baik. Misalnya, saudara, ada seorang manusia bernama Abram yang dijanjikan oleh Tuhan bahwa Tuhan memberikan tanah perjanjian itu kepada Abram dan anak cucunya. Kenyataannya waktu Abram namanya sudah ganti jadi Abraham kemudiannya. Waktu Abram ini meninggal dunia, dia tidak menguasai 1 inci pun tanah perjanjian itu. Dia mati tanpa tanpa mengalami janji itu. Lalu janji itu diturunkan kepada Ishak anaknya, diturunkan juga kepada Yakub cucunya. Mereka juga semua tidak menguasai seinci pun tanah. Sekitar 500 tahun kemudian ada seorang bernama Yosua yang tidak mengira janji yang diberikan kepada leluhurnya akan digenapi lewat dia. Tapi kalau di antara Abraham sampai ke Yosua itu ada salah satu daripada orang yang tidak mau taat. Nah, sulit kan, saudara. Jadi, saudara, jangan kita mentafsirkan kebaikan Allah itu berarti semua itu harus dilaksanakan dan digenapi sekarang ini ataupun di dalam riwayat hidup kita. Nah, ayat 2, saudara. Yang membingungkan saya, Allah yang baik bukan mengizinkan, bukan membiarkan, yaitu masih bisa lah, itu kan Allah yang dibilang Allah yang angkat tangan pasif. Tapi tidak, bukan ini Allah yang angkat tangan, bahkan ini Allah yang menggerakkan tangannya.
Nah, kemudian ya saya ingin mengajak saudara, sudah Tuhan menyerahkan Yoyakim, dan lewat menyerahkan Yoyakim, semua rakyatnya terutama anak-anak muda itu semua juga diambil. Mereka masuk dalam pembuangan. Mana Tuhan ini? Coba lihat ayat 3. Ada kata Tuhan di ayat 3. Mana Tuhannya? Wah, ternyata Tuhan ini setelah menyerahkan bangsanya itu, Tuhan yang dikatakan baik, yang penuh dengan kasih setia, sekarang menghilang. Oke, pada Tuhan. Alright. Mari kita lihat ayat 4. Ada nggak kata Tuhan di ayat 4? Aduh, gimana Tuhannya? Di mana dia? Setelah menyerahkan bangsanya, dia menyerahkan. Apa benar Tuhan ini kalau dia berjanji, aku tidak pernah akan meninggalkan engkau? Kita bisa berpegang kepada janji seperti ini. Jangan ayat 4 hilang kan? Coba ayat 5. Tuhan sudah muncul lagi? Bukan, kalau belum itu masih positif lah, optimis loh ya. Sudah 3 ayat, Tuhan setelah aktif menyerahkan bangsanya, sekarang Tuhan ini sudah hilang loh. Anda masih optimis. Ya karena Anda lagi duduk dalam ruangan yang nyaman, enak, ada AC. Tuhan hilang loh ya. Hilang. 6. Nah, nggak ada nama Tuhan di sini. Ayat 7. Nggak ada. Dan tadi kita stop di ayat 8. Coba munculkan ayat 8. Ada nggak Tuhan di sini? Hah? Jadi, saudara, Bapak, Ibu, saya mau menyatakan faktanya saja ya, bukan kebenaran tapi fakta lah ya. Faktanya, setelah Tuhan ini menyerahkan bangsa itu, Tuhan itu menghilang. Lalu sampailah kita ke ayat 8 ini. Anak muda yang bernama Daniel, yang namanya sudah diganti jadi Beltesazar. Anak ini diambil dari tempat kelahirannya, dipisahkan dari keluarganya. Saya menduga lah ya, dia masih umurnya remaja lah, tapi nggak ada kejelasan di sini loh ya. Saya cuma menduga ya, dia itu masih remaja loh ya, dipisahkan dari keluarganya. Dan dia tidak pernah akan tahu, pada waktu ini dia tidak pernah akan tahu, bahwa sampai mati pun dia tidak pernah akan kembali ke Yerusalem. Dia akan mati dalam pembuangan. Tapi dia belum tahu waktu itu loh ya. Cuma poinnya adalah 3 tahun sudah lewat. Dan tadi Anda membacakan, dia 3 tahun harus menerima pendidikan orang-orang Kasdim. Dia harus belajar ilmu yang tidak ada hubungan dengan keyakinannya atau agamanya. Lalu saya membacakan ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dia meminta kepada pemimpin pegawai istana itu supaya dia tidak usah menajiskan dirinya. Ngapain? Daniel mau hidup kudus-kudus. Kekudusan itu kan tuntutan dari Tuhan. Dan Tuhan itu setelah menyerahkan umatnya sudah hilang. Kalau saudara tidak ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan Anda, sehingga kebutuhan-kebutuhan Anda seperti tidak tertolong oleh Tuhan, apakah Anda juga akan jadi seperti Daniel?
Coba Anda bacakan 2 kata pertama dari ayat 8. Saya cuma milih 2 kata pertama. Anda tidak punya rem ya? Sekali lagi, saya nggak puas. 2 kata pertama, habis itu rem ya. Sekali lagi loh. Nggak, saya kurang setuju dengan apa yang kalian bacakan. Daniel disuruh oleh Tuhan, kan begitu? Nggak lah. Saya coret dan saya ganti. Daniel dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak ini selalu ndak ya? Bapak oposisi ya? Bukan begitu? Oke, yang benarnya apa, Pak? Wah, Bapak berani tambah-tambah lagi Daniel dengan dirinya sendiri. Wah, itu nggak ada kata-kata itu kan. Tapi memang itu bagus, penjabarannya bagus. Siapa? Daniel sendiri loh. Gak disuruh Tuhan. Dalam suasana di mana sudah beberapa tahun dia tidak merasakan ada penyertaan Tuhan, dia sendiri mengambil ketetapan. Seperti ada orang suka kasih saya foto, Pak, wanita ini cantik nggak? Loh, saya sudah 60 tahun usia saya. Kamu tanya saya cantik nggak? Ini kelihatan seperti cucu saya loh. Masa saya lihat anak muda yang hampir seusia dengan cucu saya mau ditanya cantik nggak? Cantik lah. Saya dari video file kan kalau begitu. Nah, ngapain kamu kasih saya foto ini? Pak, saya mau, menurut Bapak, ini jodoh saya nggak? Nah ini kan lucu. Karena yang mau mempertimbangkan orang ini sebagai calon hidupnya, itu orang itu loh ya. Tapi yang harus menyatakan ini dari Tuhan itu saya. Kan lucu. Kenapa dia nggak bisa memilih sendiri? Banyak sekali orang-orang yang outsourcing hal-hal seperti ini kepada Tuhan, padahal Tuhan mau kita yang berjalan dengan memilih dengan cara yang memuliakan Tuhan. Nah, saya kasih ilustrasi dulu ya. Dulu waktu saya kecil, saya tidak bangun kecuali ada satu suara yang panggil saya, bangun. Ya saya bangun. Habis itu saya nggak sarapan pagi kalau gak ada suara yang suruh saya sarapan pagi. Baju juga saya pakai disuruh oleh suara itu. Saya harus naik bus ke sekolah itu disuruh oleh suara itu. Saya pulang harus selesaikan PR saya itu karena disuruh oleh suara itu. Saya disuruh keluar untuk main juga suara itu yang suruh, suara itu yang juga panggil saya pulang. Kalau suara itu tidak suruh saya mandi, saya nggak mandi. Selagi suara itu nggak suruh saya tidur, saya nggak tidur. Itu bukan suara Tuhan, itu suara mama saya. Nah, bayangkan kalau sekarang saya usia 60 tahun, kemudian saya dikasih mikrofon tadi sama Hans. Nah, kamu naik sampaikan firman Tuhan. Tunggu dulu, mama saya belum suruh. Umur saya sudah 60 tahun ya. Saya masih ngomong begitu, saya dewasa nggak? Kalau saya laporin ke mama saya, dia pasti kecewa loh. Loh, saya besarkan kamu bukan supaya kamu jadi begini. Saya besarkan kamu supaya kamu bisa jadi manusia yang bisa memilih dengan bijaksana. Sekali lagi, Bapak Ibu, 2 kata pertama itu. Dia berketetapan seolah-olah Tuhan itu masih menyertai dia. Inilah namanya orang yang punya mata hati. Dia tidak bisa melihat dengan mata jasmaninya ada penyertaan Tuhan. Tapi dia sedang melihat dengan mata hatinya. Tuhan itu masih ada loh. Saya yakin Tuhan itu masih menyertai saya. Saya tahu tujuan Tuhan itu baik. Sekalipun saya masih nggak ngerti apa semua maksudnya Tuhan di sini. Daniel lalu berketetapan, dia tidak mau menajiskan dirinya. Dia masih mau menjaga kekudusan kesucian dirinya itu, saudara.
Nah, saya kasih satu contoh ya. Agak lama dulu, ada sepasang suami istri datang ketemu saya. Kayaknya bukan suaminya yang mau datang ketemu saya, tapi istrinya ya. Suaminya dipaksa oleh istrinya. Lalu istrinya bilang ke saya, Pak, saya punya anak satu. Saya mau tahu, apakah kehendak Tuhan? Haruskah saya punya anak lagi? Oke. Apa urusannya kamu mau punya anak lagi? Datang tanya saya. Bapak bisa nggak tanya sama Tuhan? Loh, kalau nanti saya tanya sama Tuhan, koneksinya jadi sama Tuhan, lu antri dulu. Karena saya juga ada banyak hal yang saya mau bicara dengan Tuhan. Saya ketawa, kenapa ya? Kan ada beberapa dari kalian tahu, mertua saya itu punya anak 26. Saya tidak bisa membayangkan tiap kali mertua saya itu mau punya anak, dia pergi ketemu dengan pendetanya. Pak pendeta, apa saya mesti punya anak lagi? Mereka punya anak 26, memang kehidupan mereka cukup susah mau memelihara 26 anak. Tapi semuanya baik kok. Ya memang kita nggak mau ikutin mereka lah ya, punya anak begitu banyak. Tapi saya yakin mertua saya nggak pernah tanya sama Tuhan. Nggak pernah tanya sama pendetanya. Dia lakukan sendirilah apa aja. Dan lalu kalau itu anaknya dia harus bertanggung jawab. Nah ibu ini tanya sama saya, Pak, Bapak tanya sama Tuhan lah, apakah harus punya anak lagi saya? Saya bilang, sama ibu mau punya anak lagi nggak? Pak, saya hanya mau apa yang Tuhan mau. Bagaimana kalau Tuhan mau kamu memilih sendiri? Enggak, saya hanya mau yang murni kehendak Tuhan. Nah, saya pikir mudah, sia-sia bicara dengan orang ini. Saya tanya sama suaminya, Bapak mau apa? Awalnya suaminya jawab, saya mau apa yang istri saya mau. Lalu disenggol terus oleh istrinya. Oh sorry, saya mau apa yang Tuhan mau. Dan dia kembali juga jadi rohani loh. Akhirnya saya bilang begini, kalau sekarang saya tidak doakan mereka, itu pasti sampai malam juga masih di sini. Tuhan kasih mereka anak dalam 14 bulan, udah dalam nama Yesus, amin. Pak, saya nggak bisa aminin. Bapak udah tanya sama Tuhan belum? Saya sudah aminin, kamu pulang aja. Nah, jadi dia pulang. Setelah 4 minggu, 5 minggu, dia telepon saya lagi, Pak, sudah tanya sama Tuhan belum? Tanya apa? Saya udah lupa. Kan saya sama suami saya kemarin datang, minta didoakan, apakah Tuhan mau kami punya anak? Bu, begini, bagian saya berdoa, dan saya sudah mendoakan kalian. Bagian Bapak dan Ibu berusaha. Gak mungkin saya berdoa, saya berusaha, Ibu nanti hamil. Pak, saya mesti tahu apa itu kehendak Tuhan. Baru nanti kalau saya hamil, itu indah pada waktunya. Tapi Pak, saya mau kasih tahu, ini ada satu perkembangan. Perkembangan apa? Saya baru ke dokter, Pak. Loh, ternyata saya sekarang hamil. Loh, kamu sudah hamil? Iya. Habis itu kenapa tanya sama saya? Harus bertanya sama Tuhan lagi. Karena saya mau tahu apakah ini kehendak Tuhan yang sempurna. Loh Bu, nasi udah jadi bubur. Kita berdoa bagaimanapun, itu bubur tidak akan jadi nasi. Sekali lagi ya Bapak Ibu, tolong bacakan 2 kata pertama itu. Nah inilah baru namanya anak Tuhan. Karena dia kenal Tuhan sebagai Bapaknya. Lalu dia berani membuat pilihan-pilihan yang dia yakin itu sesuai dengan standar Tuhan, standar Bapaknya. Mari kita lihat ayat 9. Deal ya. Saya bacakan kata pertama. Nanti Anda membacakan kata kedua dan ketiga. Sudah kata ketiga rem ya. Saya bacakan kata pertama ya.
Maka Anda. Siapa? Oh, siapa? Oh, dia muncul lagi. Allah muncul lagi loh ya. Oke, sekali lagi ya. Maka saya kan udah suruh berhenti, tapi nggak mau berhenti loh ya. Ini udah excited ya. Oke lah, saya kasih Anda kesempatan baca seluruh ayat ini. 1, 2, 3. Percuma kan? Percuma kalau Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu karena sudah terlambat. Daniel kan sudah mengambil ketetapan. Dia sudah berani mengambil keputusan bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya. Dia sudah menyatakan niatnya itu kepada pegawai istana tersebut. Nah, kalau sekarang belakangan baru Allah muncul memberikan kasih karunia kepada Daniel, kasih dan mendapatkan perkenan daripada pemimpin pegawai istana, itu menurut saya itu sudah terlambat. Mari Bapak Ibu kita lihat Alkitab itu ya. Kita lakukan sedikit struktur ulang ya. Ayat 9 jadi ayat 8, ayat 8 jadi ayat 9. Tuhan yang bekerja dulu baru kita ambil ketetapan. Tapi bukan itu yang terjadi begitu kan saudara. Kenyataannya Tuhan mengizinkan manusia itu mengambil ketetapan dulu. Baru Tuhan muncul. Jadi dalam membicarakan melihat dengan mata hati, ada 3 poin yang saya mau sampaikan ya. Manusia seperti apa? Apakah ciri orang yang melihat dengan mata hatinya saudara? Wah, di mana sih? Enggak. Sorry. HP saya hapus. Nah, jadi saudara, poinnya adalah begini ya, catat ya. Sikap apa yang ada pada orang yang mau dilatih oleh Tuhan untuk melihat dengan mata hatinya. Pertama saudara, orang itu melakukan pilihan karena dia menyadari bahwa pilihan itu lebih berkuasa dari perasaan dan keadaan. Dia tidak bergerak ikut perasaan, dia tidak bergerak ikut keadaan. Dia bergerak mengikut pilihan. Kalau saudara tahu Allah itu baik, nah kalau saudara tahu bahwa Allah itu memang Allah yang setia, sekalipun Anda tidak merasakan hadirat Allah, jamahan Allah, penyertaan Allah, sekalipun Anda melihat bahwa keadaan dan perasaan itu sesuatu yang memang sekarang mengkhawatirkan saudara, lakukanlah pilihan karena saudara tidak punya opsi lain. Anda harus melakukan satu pilihan. Kedua saudara, sikap yang kedua yang ada pada orang seperti ini adalah dia menyadari bahwa setelah dia melakukan pilihan, pilihan itulah yang memicukan atau mencetuskan tindakan saudara. Tanpa ada pilihan, tidak akan ada tindakan. Tindakan itulah yang akhirnya menyebabkan terjadinya terobosan. Pilihan, tindakan, terobosan. Lalu yang namanya waktunya Allah itu ditentukan oleh 3 hal ini. Anda yang melakukan pilihan dulu, pilihan itu diiringi dengan satu tindakan, nah kemudian itu diiringi terakhirnya dengan satu terobosan. Dan terobosan itulah yang disebut oleh orang, ini waktunya Allah. Tapi terobosan itu tidak pernah akan terjadi kalau manusia itu tidak melakukan pilihan dan dia tidak melakukan tindakan saudara. Nah, saya mau menyelesaikan saudara. Gimana Tuhan? Dari ayat 2 sampai ayat 8. Tuhan tidak berada di dalam keadaan atau situasi yang
berlaku di sekitar Daniel. Tuhan itu ada di dalam Daniel. Saudara mau Tuhan itu beracara di luar, merubahkan lingkungan, persekitaran, dan situasi. Tapi Tuhan sedang bekerja di dalam dirimu, membentuk mata hatimu, membentuk ketajamanmu untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata kita sendiri, saudara. Mata jasmani kita. Lalu Tuhan itu ada di beberapa dimensi, saudara. Yaitu ada Tuhan bekerja di luar. Tapi ada waktunya juga, saudara. Tuhan itu bekerja di dalam. Karena Tuhan itu tidak pernah mati di kayu salib untuk menyelamatkan keadaan. Tuhan itu mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusianya. Tuhan tidak pernah menyuruh Roh Kudusnya itu berada di persekitaran di luar. Tuhan itu menyuruh Roh Kudusnya berada di dalam manusia. Tuhan itu bekerja di dalam manusia. Tapi manusia itu ingin sekali kalau Tuhan itu bekerja di dalam situasi dan skenario yang di luar itu, saudara. Nah, kita cari jalan pintas. Maunya manusia biasa itu, kalau dalam posisi Daniel, supaya ayat 9 yang berlaku dulu. Tapi maunya Tuhan, supaya ayat 8 yang berlaku dulu. Karena saudara, Tuhan itu mau memberikan kekuatan dan impartasi kepada manusianya. Supaya manusia itu berubah, saudara. Nah, saya menyelesaikan dengan 2 kalimat ini. 2 kalimat, 1 ilustrasi, saudara. Kalimat pertama, saudara. Di masa-masa kelam, Anda tidak bisa lagi melihat dengan mata jasmani. Anda harus belajar melihat dengan mata hati. Saya kasih 2 ilustrasi untuk hal-hal ini, saudara. Ilustrasi pertama. Anak saya pertama waktu dia kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, tidur malam itu mau tidur saya suruh dia tidur di kamarnya sendiri, tapi dia kalau tidur di kamar sendiri, lampu mesti nyalain semua. Lalu saya tanya dia, ngapain kamu nyalain lampu? Susah tidur kan nanti. Tapi dia bilang, kalau nanti jam 3 pagi, jam 4 pagi, saya mau ke WC, gimana saya bisa lihat? Saya butuh lampu itu. Kan lampu itu saya mesti nyalain sekarang. Kalau enggak, gimana saya mau keluar dari ranjang saya? Lalu saya meyakini dia bahwa Tuhan itu memberikan kepada setiap dari kita kemampuan untuk melihat, kalau bukan dari mata jasmani, dari mata hati. Wah, mas, gimana begitu? Nanti kalau kamu mau ngalami, itu mesti mati lampunya. Selagi lampu masih dinyalain, kamu gak bisa lihat dengan mata hati. Itu lampu mesti dimatiin, jadi dia matiin lampunya. Lalu bagaimana saya akan lihat? Jangan takut, nanti jam 3 pagi kalau kamu bangun dalam kondisi gelap, kamu pasti akan bisa melihat. Anda pernah lihat gak begitu, Victor? Jam 3 pagi dalam kondisi kamar yang gelap aja. Tidak pernah ya? Kamu tidur dengan nyalain lampu. Malam ini lampu kecil itu dimatiin loh ya. Supaya kamu mengalami apa yang dialami anak saya. Jadi dia akan begini, Daddy benar loh. Tadi malam saya bangun mau ke WC. Awalnya saya tidak bisa lihat apa-apa. Saya seperti orang yang buta saja, semuanya gelap. Tiba-tiba dari gelap berubah jadi kelam. Tiba-tiba dari kelam itu saya benar-benar bisa lihat ada sedikit terang. Tiba-tiba saya punya feeling, oh di sini ada meja, di situ ada kursi, di situ ada pintunya. Nanti jalan lagi 5 langkah lagi udah sampai ke toilet itu gimana ya, saya nggak tahu ya. Tapi dalam hati saya itu, saya sudah tahu. Ada feeling. Loh, enak ya Pak, kalau kita bisa lihat dengan mata hati. Sebenarnya enak. Lalu saya tambahkan ini, saudara.
Kalau di masa kelam, Tuhan mau melatih Anda untuk melihat di mata hati. Tidak lama sesudah itu, musim kelam itu akan selesai. Akan kembali musim terang. Waktu kembali ke musim terang, Anda tidak melihat lagi seperti orang lain yang tidak pernah mengalami lembah kelam itu. Karena mata hati Anda sudah diaktifkan. Sewaktu Anda berada di dalam kekelaman, Anda dilatih oleh Tuhan melihat dengan mata hati. Nanti satu hari nanti, waktu sudah terang, Anda tetap tidak melihat dengan mata jasmani saja. Karena mata hatimu sudah diaktifkan. Mari kita lihat ayat 15. Nah, selama 10 hari, Daniel dan teman-temannya mereka makan sayur, minum air saja, saudara. Ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ayat 16. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Alex, nanti ayat 17 kamu yang baca ya. Oke, ayo. Nah, silakan. Pada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Dan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ini kan sudah selesai musim kelam itu. Selama ini si Daniel waktu dia keluar dari Yahuda, dia masuk ke negara ini, dia tidak pernah mengalami hal-hal seperti ini. Dia hanya bergerak pakai ketetapan awalnya. Tapi sekarang setelah musim kelam itu lewat, ternyata sekarang mata hati mereka itu sudah mengaktifkan bermacam-macam kepekaan dan kepintaran dan karunia-karunia dalam hati mereka. Kepandaian, pengetahuan, penglihatan, mimpi. Tanpa lewat musim kelam itu, tidak akan terjadi ayat 17. Coba Daniel. Alex, sekali lagi Anda baca ayat 17 itu. Stop. Nah, berhenti aja. Siapa yang memberikan itu? Siapa? Masih ingat Allah kan? Itu Allah yang sama yang menyerahkan bangsa itu kan? Nah, ini ujung-ujungnya ya. Allah itu baik gak? Nah, bisa gak Allah memberikan pengertian, penglihatan dan mimpi kepada Daniel tanpa harus melewati semua itu? Ya bisa dong. Tapi pasti tetap lewat proses kan? Tetap pasti lewat proses. Gak ada orang yang tiba-tiba bisa sampai ke ayat 17 hasil seperti itu, mendapat hasilnya tanpa lewati proses. Memang manusia menyukai, tapi Tuhan menginginkan proses, karena tanpa proses hasil itu tidak bisa jadi. Demikian. Saudara-saudara, ini namanya apa? Fellowship. Wah, fellowship Soul for Jesus. Tuhan sudah berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami merenungkan Tuhan tentang Daniel yang memiliki mata hati, yang belajar bagaimana mengalir dalam mata hati, melihat dengan mata hati. Nah, Daniel, Tuhan, menjadi satu patokan kami Tuhan. Tapi terlebih dari Daniel, kami juga mengingat putramu Yesus. Sekalipun ia adalah Allah, sekalipun sebagai anakmu, dia mengalami kesetaraan
dengan Engkau Tuhan, tapi tidak menganggap statusnya sebagai ilahi, harus sesuatu yang dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya. Dia memilih untuk mengosongkan dirinya. Seperti Tuhan Yesus sendiri berfirman, "Dari siapapun yang mengambil nyawaku daripadaku, tapi aku sendiri memilih untuk menyerahkannya." Lalu kami belajar Tuhan bahwa Daniel itu cuma satu gambaran Yesus. Apabila Yesus berada di kayu salib dan berfirman, "Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, di manakah engkau?" Persis seperti yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya. 3 tahun mereka dalam pembuangan waktu itu. Dipisahkan dari keluarga, dipisahkan dari tempat asal mereka, dipisahkan daripada kesempatan untuk mengamalkan praktik-praktik ibadah mereka. Mereka berada dalam suasana yang sangat terasa asing buat mereka. Tapi di situ mereka harus percaya. Ini juga merupakan satu pengaturan Allah yang baik. Sama seperti Yesus yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dan sebagai seorang hamba belajar menjadi taat. Dan ketaatan itulah yang membawa dia ke kayu salib itu. Kami pun belajar bahwa yang harus mengambil langkah-langkah ini adalah kami sendiri Tuhan. Kami yang memilih, kami yang taat, kami yang mengambil pilihan membawa kepada tindakan. Dan ujung-ujungnya tindakan itu apabila dilakukan secara konsisten membawakan terobosan. Pilihan, tindakan, terobosan. Kelihatan bahwa waktumu Tuhan ada sesuatu yang mistis. Padahal kami mempelajari daripada Daniel malam hari ini, waktumu tidak ada yang mistis. Waktumu itu tergantung pilihan, tindakan, keberanian, kesanggupan untuk hidup secara konsisten taat di dalam perintah-Mu, sekalipun kami merasa bingung dan keliru. Malam hari ini kami tahu Tuhan, hamba tahu Tuhan, ada di antara kami yang hadir malam ini dalam kondisi kekeliruan, kegalauan. Dan kami tidak tahu. Sekalipun kami tidak tahu, tapi kami bisa percaya. Kami tidak perlu tahu untuk percaya. Kami percaya Tuhan, semua yang Kau izinkan itu ada kebaikan-Mu di dalamnya. Kami pun yakin proses yang berlaku dalam kehidupan Daniel, proses itu juga berlaku di dalam kehidupan kami. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
Bapak Ibu, kalau ada antara Anda yang mau didoakan secara khusus, saya mohon dulu Anda angkat tangan dulu supaya saya tahu ya. Oke, Erik lagi. Dina kan? Ya, lagi ada yang mau didoakan secara khusus, tuh angkat tangan dulu supaya saya tahu Anda mau didoakan, kemudian saya akan melayani Anda. Ada lagi yang mau didoakan secara khusus? Oke. Erik sama Maria atau sendiri? Tunggu aja ya, oke. Jadi Dina kan angkat tangannya. Oke. Nah, hamba berdoa Tuhan untuk anakmu Dina. Hamba minta Tuhan Engkau memberikan pengertian ke dalam kehidupan Dina daripada apa yang kami sudah renungkan pada malam hari ini. Ketahuilah bahwa pada tahun depan Anda akan sibuk dan Anda akan sibuk berada di satu tempat. Anda tidak akan keliling-keliling pergi ke sana kemari. Anda sudah punya tempatmu sendiri. Dan Anda tidak berada di tempat itu dalam soal pekerjaanmu, bekerja sendiri. Ada saja beberapa orang-orang yang Tuhan sudah kirim berada di sampingmu dan Anda sibuk sekali di situ. Tanganmu sudah seperti tidak bisa berhenti melakukan sesuatu. Dan pada waktu itu Anda juga harus berani, Anda juga harus punya keteguhan, ketegasan malah di dalam melindungi keluargamu. Karena seringkali setiap kali Anda mau maju, ada saja sedikit kelembutan dalam hatimu, kurang tegas dalam hatimu. Inilah waktunya Tuhan beracara di dalam kehidupan keluargamu dan ekonomimu itu. Bukan saja soal pekerjaan, tapi soal rumah pun akan ada masalah. Sekarang ini ada masalah tentang seperti surat atau dokumen atau sertifikat itu akan pindah nama juga akhirnya. Tuhan yang akan beracara di dalam kehidupanmu. Tinggal saja Anda meyakini bahwa sekalipun kelihatannya kondisi dan situasi di sekelilingmu itu seperti berantakan, tapi Tuhan yang sedang menyusunnya, meluruskannya. Tuhan, kami menyerahkan Dina ke dalam tangan-Mu. Berkatilah dia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hamba berdoa juga untuk Erik dan Maria Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan supaya mereka berpegang kepada ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 13. Tahun depan adalah tahun perampingan buatmu, Erik. Sudah waktunya untuk Anda menjadi orang yang realistis melihat opsi-opsi yang ada dalam dirimu. Opsimu tidak banyak, Anda harus melakukan perampingan. Anda harus mengalami penyusutan dalam soal kegiatan pekerjaanmu, kemudian baru dipulihkan dalam waktu 3 tahun nanti. Tapi itu tidak berarti bahwa kehidupan kalian itu akan melarat, tidak. Itu merupakan waktu perampingan, waktu disusun kembali. Karena Anda tidak bisa melanjutkan
apa yang kau lakukan sekarang ini dengan kondisi seperti ini. Anda harus melepaskan beberapa hal. Menyusut, kemudian berkembang lagi. Mengambil satu langkah mundur, baru bisa maju lagi. Dan Tuhan, kami berdoa untuk Maria juga Tuhan, di bagian kandungan dan perutnya itu ada permasalahan di situ. Mari Engkau yang jamah jadi situ Tuhan. Engkau yang berikan kepada dia kelegaan, supaya masalah yang dia alami di bagian tubuhnya itu Engkau yang sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh daripada anak-anak-Mu yang hadir malam ini Tuhan. Hamba tahu bahwa Engkau punya rencana yang baik buat mereka, dan Engkau senantiasa memperhatikan masa depan mereka. Engkau sudah mengatur jalan di depan mereka, Engkau sudah berada di masa depan mereka, Engkau aktif mengaturkan itu semua, sekalipun kadang-kadang terjadi hal yang tidak diduga. Kami sudah menyerahkan kembali semua anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.